Rasul Muhasabah di halaman 11 tentang Quran surat Al-Kahfi ayat 103 104. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Qul hal nunabbiukum bil akhsarina a'mala alladzina dhalla sa'yuhum fil hayatid dunya wa hum yahsabuna annahum yuhsinuna sun'a. Katakanlah, apakah akan kami beritahukan kepadamu tentang orang-orang yang paling merugi perbuatannya, yaitu orang-orang yang telah sia-sia perbuatannya dalam kehidupan dunia ini, sedangkan mereka menyangka bahwa mereka telah berbuat sebaik-baiknya. Al-Kahfi 103 104. Pertanyaan: berbuat kebaikan dengan manusia sebaik-baiknya, termasuk dalam tanda kutip tebar pesona, di mata manusia terhormat perbuatannya. Bila didasari tanpa keimanan, hanya don saja atau prasangka, tidak ada nilai di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sementara ada sebagian umat Islam yang berprinsip yang penting berbuat baik dengan manusia. Apakah perbuatan ini termasuk perbuatan amal soleh? Yang dimaksud tebar pesona tadi bagaimana? Maksudnya tebar pesona itu gimana? Tebar pesona di hadapan manusia gitu dah? Yes. Coba kita ingat lagi itu An-Nahl 97. Syarat diterimanya amal. Sebuah perbuatan dikatakan amal soleh oleh Allah kalau memenuhi syarat ini. Meski berbuat baik kepada manusia, tapi syarat di An-Nahl 97 ini tidak terpenuhi, ya tidak direken oleh Allah. Ya, mari. Surat An-Nahl surat ke-16 ayat 97. Man 'amila shalihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'minun falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wa lanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Barang siapa yang mengerjakan amal soleh, baik laki-laki maupun perempuan, dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik, dan sesungguhnya akan kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan. Ya dah. Man amila sholihan, siapapun yang beramal soleh, min dzakarin au unsa, baik itu laki-laki maupun perempuan, wahwa mu'minun, sebuah perbuatan, satu amal baru dikatakan soleh oleh Allah kalau yang melakukan perbuatan itu landasannya iman, punya iman kepada Allah. Kalau tidak punya iman kepada Allah, kata Allah itu bukan amal soleh. Ya, kita beruntung sekali, bersyukur sekali kepada Allah. Perbuatan baik sekecil apapun yang kita lakukan, insya Allah akan mendapat balasan dari Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah wala najziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kenapa? Alhamdulillah kita sudah menyatakan iman kepada Allah, sehingga perbuatan baik yang kita lakukan sekecil apapun ada nilainya di hadapan Allah. Allah janjikan akan beri kehidupan yang baik, beri balasan yang lebih baik di akhirat nanti. Sekecil apapun perbuatan baik yang kita lakukan. Lah sekarang cukup berbuat baik kepada manusia, apakah itu disebut amal soleh?
meski yang melakukan orang yang telah ngaku beriman kepada Allah bisa jadi juga tidak termasuk amal soleh. Contoh, memberi, membantu seseorang, menolong seseorang, tetapi di kemudian hari dia mengungkit-ungkit pemberiannya, dia mengungkit-ungkit pertolongan yang pernah dia berikan. Itu bukan amal soleh. Mesti yang melakukan, meskipun yang melakukan itu orang Islam. Ada orang Islam membantu orang lain, di kemudian hari harusnya ini menjadi amal soleh, tetapi di kemudian hari dia ungkit-ungkit pemberiannya. Maka ini amal toleh, bukan amal soleh. Meski yang melakukan orang yang sudah ngaku Islam, hanya gara-gara mengungkit pemberian menjadi hancur pahala amal solehnya. Coba Al-Baqarah 264. Ya, kita harus hati-hati. Kalau sudah membantu orang lain, memberi orang lain, sudah tidak usah diungkit. Apa ibu atau bapak nggak ingat kemarin saya bantu ini, sekarang saya butuh bantuan kok jenengan tidak mau bantu? Padahal waktu jenengan butuh bantuan saya bantu. Papan jenengan tidak ingat bulan lalu saya bantu ini. Sudah begitu kita ungkit pemberian, langsung pahala amal soleh dihapus menjadi dosa akhirnya. Mari. Surat Al-Baqarah, surat kedua, ayat 264. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha kalladzi yunfiqu malahu ria'an nasi wa la yu'minu billahi wal yaumil akhir. Famasaluhu kamasali safwanin 'alaihi turabun fa asabahu wabilun fatarakahu salda la yaqdiruna 'ala syai'in mimma kasabu wallahu la yahdil qaumal kafirin. Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu menghilangkan pahala sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima, seperti orang yang menafkahkan hartanya karena riya kepada manusia dan dia tidak beriman kepada Allah dan hari kemudian. Maka perumpamaan orang itu seperti batu licin yang di atasnya ada tanah, kemudian batu itu ditimpa hujan lebat, lalu menjadilah dia bersih, tidak bertanah. Mereka tidak menguasai sesuatu pun dari apa yang mereka usahakan, dan Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang kafir. Ya, ada notnya ada itu. Tandatan kakinya, mereka ini tidak mendapat manfaat di dunia dari usaha-usaha mereka dan tidak pula mendapat pahala di akhirat. Ayat itu dibuka ya ayyuhannas atau ya ayyuhalladzina amanu. Ya ayyuhalladzina amanu. Peringatan Allah pada hambanya yang telah menyatakan diri beriman. Peringatan Allah di sini, la tubtilu shadaqatikum. Jangan kamu batalkan, hancurkan, musnahkan pahala sedekahmu. Dengan apa? Bil manni wal adha. Dengan cara mengungkit-ungkit pemberian, dengan cara mengungkit-ungkit sedekah, dengan cara mengungkit-ungkit pertolongan, mengungkit-ungkit perbuatan baik yang pernah dia lakukan pada orang lain, ataupun dengan cara menyakiti hati si penerima. Misal kita membantu orang lain tapi dengan kalimat yang menyakitkan. Ya, kita bantu urip kok kaya kere lempah. Menyakitkan ini. Meski memberi tapi kalimatnya begitu, dosa, enggak dapat pahala.
Oh nek ngono rasa ngei. Nah, itu salah kaprah lagi, pola pikir setan itu. Bukan pemberian, bukan sedekahnya yang dihentikan, tapi lesannya yang dirubah gitu. Memberi ikhlas karena Allah, itulah landasan berbuat baik karena iman itu ikhlas karena Allah. Maka perlu kami tanya pertanyaan tadi, cukup berbuat baik pada orang lain apakah sudah disebut amal soleh? Satu, punya iman tidak pada Allah. Dua, ikhlas tidak berbuat baiknya. Tiga, mengungkit-ungkit tidak. Empat, menyakiti hati penerima tidak. Lima, pamer tidak, riak tidak. Kan itu. Kalau landasannya itu iman murni, tentu tidak ada pamer, tidak ada mengungkit, mengundat-ngundat, menyakiti hati penerima, itu tidak mungkin dilakukan. Karena landasannya iman. Orang kalau sudah landasan iman, berarti ikhlas melakukan satu perbuatan yang baik, ikhlas karena Allah. Kalau sudah memberi, besok tidak akan dia ungkit. Tidak mungkin orang yang bersedekah, menolong, ikhlas karena Allah, kok tiba-tiba di kemudian hari dia ungkit pemberiannya. Itu tidak mungkin. Nah, kita hati-hati. Kadangkala kita lupa pas butuh-butuh ya, mendesak sekali, kita datang pada orang yang pernah kita tolong. Kebetulan orang yang pernah kita tolong ini sudah diberi kemampuan oleh Allah, mungkin dari segi ekonomi. Dulu terpuruk, kita tolong. Lah begitu kita saat ini terpuruk, kita datang. Qadarullah, orang tadi enggan menolong, terus kita ungkit. Dulu waktu kamu terpuruk saja, makan setiap hari kamu yang nanggung saya. Apa tidak ingat? Nah itu berarti kita mengungkit sudah. Kalau sudah mengungkit seperti itu, harusnya jadi pahala amal soleh, menjadi amal toleh itu dosa. Nah, maka tergantung apa yang ada dalam hati kita. Berbuat baik pada orang lain, landasannya iman. Kalau landasan iman murni, sudah barang tentu dia berbuat baik, ikhlas karena Allah. Tapi kalau mengungkit, itu bukan amal soleh. Kalau menyakiti hati penerima, juga bukan amal soleh. Kalau untuk riak pamer, juga bukan amal soleh. Itu amal toleh. Bedanya sod dan tok. Satu huruf tok bedanya. Amal soleh dan amal tolih. Hanya sod dan tok. Kalau amal soleh akan dapat balasan dari Allah. Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah walanajziyannahum ajrahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Kan kami berikan padanya kehidupan yang thayyibah, yang baik, kehidupan yang diridhai oleh Allah. Dan di akhirat nanti kami beri ganjaran balasan yang lebih banyak, lebih baik dari perbuatan baiknya di dunia. Itu kalau amal soleh. Tapi kalau amal toleh ya sudah finar, neraka sudah. Na'udzubillah. Ya, ada lagi? Mohon penjelasan tentang